Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Dan sebelum memulai saya mempresentasikan apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu diri saya sendiri. Nama saya Roro Ai Chandra Puspita. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Gizi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kesehatan lingkungan. Apakah teman-teman sekalian mengetahui tentang kesehatan lingkungan tersebut? Ya, kalau untuk saya sendiri sih untuk kesehatan lingkungan sedikit mengetahui. Oke, Seperti baik. itu aja sih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan yaitu suatu kondisi kesehatan lingkungan yang optimal sehingga berpengaruh terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum. Kesehatan lingkungan sekitar juga bisa berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku kita di mana berada di lingkungan yang cukup baik, pasti dampaknya yang akan kita terima pun juga baik atau positif. Begitu pula juga sebaliknya, kalau misalkan kita di lingkungan yang kurang baik, kita juga akan menerima dampak lingkungan yang juga kurang baik. Dan selanjutnya, apakah teman-teman sekalian mengetahui bagaimana ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat? Saya untuk sehat dan tidak sehat sih ya seperti biasanya aja sih, umum yang dilakukan manusia. Untuk contohnya sendiri sih saya belum mengetahui. Oh, baik, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan sehat terlebih dahulu. Lingkungan sehat itu ciri-cirinya yang pertama, udara bersih dan sehat, tanah subur. Lalu yang ketiga, ada sumber air yang bersih. Yang keempat, sampah tidak berserakan. Yang terakhir, banyak tumbuhan hijau yang subur. Lalu untuk selanjutnya, lingkungan yang tidak sehat, yaitu yang pertama, udara kotor karena banyak debu dan asap. Yang kedua, sampah banyak bertebaran. Yang ketiga, sumber air tidak bersih. Yang keempat, saluran tidak lancar sehingga menggenang. Dan yang terakhir, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Dan selanjutnya itu ada tentang macam-macam pencemaran. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang terakhir, pencemaran tanah. Untuk pencemaran air tersendiri, yaitu pencemaran badan air seperti laut, danau, sungai, air tanah, dan lain-lain, yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Sumber pencemaran air dapat dikategorikan ada dua, yaitu sumber langsung dan tidak langsung. Untuk sumber langsung dan tidak langsung, apakah teman-teman mengetahuinya? Dari saya, Kak, mungkin untuk secara garis besarnya sumber langsung saya sudah mengetahui ya, Kak. Tapi untuk yang contoh sumber tidak langsung itu seperti apa ya, Kak? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sumber pencemaran langsung, yaitu definisinya terlebih dahulu ya. Untuk definisinya, sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Untuk contohnya, limbah pabrik, fasilitas pengolahan limbah, dan kilang, dan lain-lainnya. Lalu untuk yang ditanyakan kakaknya, sumber pencemaran tidak langsung, saya di sini terlebih dahulu menjelaskan definisinya ya. Oke, baik. Untuk definisinya, sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemaran yang masuk ke badan air melalui tanah atau atmosfer. Atmosfer seperti hujan asam, badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termaksud mikroorganisme patogen
limbah organik yang membusuk, nutrisi makanan, bahan kimia beracun, endapan panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Nah, untuk contohnya itu yang paling sering ditemukan yaitu limbah domestik, limbah industri, insektisida dan pestisida, dan yang terakhir deterjen dan pupuk. Untuk contohnya apakah sudah mengerti? Oh iya, paham. Oke, baik. Dan selanjutnya di sini ada pencemaran udara. Suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Berbahaya kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Perusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non-biologis. Polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam antara lain asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada pencemaran tanah. Suatu keadaan ketika bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Untuk mengenali tanah yang tercemar, kita bisa memperhatikan beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, tanah kehilangan kesuburan. Yang kedua, tingkat keasaman pH tanah sudah tidak seimbang. Yang ketiga, mengeluarkan bau busuk. Yang keempat, tanah mengalami kekeringan. Dan yang terakhir, mengandung berbagai logam berat dan sampah anorganik. Untuk sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Saya mau nanya, Kak. Iya. Kan sekarang udah waktunya musim hujan ya, kayak di bulan-bulan sekarang. Itu kan bisa menyebabkan kita sakit ya, seperti itu. Nah, bagaimana solusinya agar kita dan lingkungan kita tetap sehat gitu, Kak? Kalau menurut saya pribadi, untuk mengatasi lingkungan kita supaya sehat dan tidak tercemar penyakit, kita harus menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita, seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu memisahkan sampah organik dan anorganik, lalu membakar sampah tersebut, jadi jangan sampai sampah itu menumpuk seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada? Satu pertanyaan. Untuk di poin pencemaran tanah, di sini kan ada tanah kehilangan kesuburan. Iya. Dan bagaimana caranya agar tanah itu kembali subur? Caranya sebenarnya untuk menjadi tanah itu supaya subur lagi, itu banyak caranya. Cuman salah satunya kita bisa memakai pupuk organik atau perbanyak pupuk kandang. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Untuk sampai di sini, apakah ada pertanyaan lagi atau tidak? Sudah cukup. Sudah cukup mengerti sih. Oke, baik. Terima kasih. Maaf telah menyita waktunya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.